Terima kasih, nama saya Jonathan Basa Harinata Tubing dari BIS 2 Bagikom 6 Surabaya, Kementerian PU. Tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di Balai Penata Bangunan, Prasarana dan Kawasan NTT. Saya akan membahas beberapa isu, salah satunya datang terlambat, yang dimana tidak sinkronnya kedatangan antara pegawai yang mengakibatkan beberapa aktivitas, bahkan mungkin kegiatan kantor tertunda. Sepantasnya ASN menjadi contoh pelayan yang berakhlak. Berdasarkan masa UJT, terdapat beberapa pegawai yang secara sengaja atau tidak sengaja datang setelah jam absen. Rata-rata keterlambatan bervariatif, antara 10 sampai 30 menit. Akibatnya, jam kerja tidak teratur membuat beberapa pekerjaan menjadi tertunda, jadi siklus yang tidak baik untuk generasi muda dan citra ASN yang menurun. Selanjutnya, isu yang akan saya bahas adalah sampah yang di kantor. Beberapa pegawai merasa tidak bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian di kantor, dan menganggap kebersihan adalah tanggung jawab dari cleaning service. Dan terdapat beberapa sampah yang berserakan di lingkungan kantor dan area bebas. Dampaknya, lingkungan yang tidak bersih dan bahkan dikerumuni nyamuk, lingkungan kantor yang tidak memiliki nilai keindahan estetika, menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Selanjutnya, isu terbatasnya pegawai yang tidak cakap menggunakan teknologi. Faktor usia dan kesadaran beberapa pegawai yang menganggap urusan tentang teknologi adalah urusan anak muda dan urusan pegawai TU. Dan terdapat beberapa pegawai yang sudah tua yang tidak bisa mencetak dan tidak bisa membuat bahan paparan. Akibatnya menyebabkan penyerahan beberapa file yang penting menjadi tertunda, menunggu pegawai yang mengerti teknologi, menurunnya kualitas kesadaran di masa revolusi industri 4.0, dan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode USD dalam pemilihan core issue-nya. Dari metode USD ini, menurut urgency, seriousness, dan growth, terbatasnya pegawai yang cakap teknologi menjadi prioritas tertinggi dengan total skor 15. Yang kemudian menggunakan metode fishbone diagramnya, berdasarkan dari insan-insannya, gap generasi yang kurang pelatihan, sistem kerja yang masih manual, perangkat komputer atau laptop yang sudah usang atau terbatas, anggaran pelatihan dan upgrade perangkat yang terbatas, kurangnya software ilegal, dan aplikasi pendukung serta budaya kerja yang masih konvensional. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan adalah membantu atau memberitahu literasi terkait teknologi yang akurat, mengajarkan langsung hal-hal yang dasar sampai lanjut dari penggunaan teknologi yang bisa menunjang kinerja di kantor, membuat grup internal untuk pegawai yang mau dan akan mengajarkan tentang teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.